Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuning Tias, mahasiswi dari program Magister Pendidikan Ekonomi yang akan melakukan seminar proposal tesis dengan judul Pengaruh Inflasi Pangan, Pendapatan Per Kapita dan Belanja Konsumen terhadap Ketahanan Pangan Negara ASEAN pada tahun 2013 sampai tahun 2022 dengan dosen pembimbing pertama saya yaitu Profesor Dr. Siti Nurijana SE MSI dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Profesor Dr. Raden Tuti Sariwulan MSI. Latar belakang masalah saya mengambil judul penelitian ini yaitu karena ketahanan pangan itu menjadi isu global yang semakin penting, terutama di kawasan Asia Tenggara, yang menghadapi tantangan dari perubahan iklim, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi. Negara-negara ASEAN ini seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand itu memiliki variasi kondisi ekonomi dan kebijakan dalam menghadapi tantangan ini, terutama inflasi pangan yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pada negara Indonesia sendiri menghadapi masalah distribusi pangan yang kompleks karena dipengaruhi oleh wilayah geografis yang luas dan ketergantungan pada impor. Lalu untuk Malaysia, meskipun memiliki sektor agrikultur yang kuat, mereka itu tertekan oleh inflasi pangan. Selanjutnya untuk Thailand sendiri merupakan salah satu eksportir utama yang juga mengalami inflasi pangan domestik yang perlu diimbangi dengan kebutuhan konsumsi. Lalu untuk Singapura, meskipun wilayah geografisnya itu kecil dan bergantung pada impor, mereka berhasil mengelola ketahanan pangan melalui kebijakan yang efisien dan diversifikasi sumber. Lalu untuk pendapatan per kapita dan belanja konsumen itu sendiri berperan penting dalam ketahanan pangan karena berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap pangan. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan di ASEAN, khususnya di empat negara ASEAN tadi, ketidakstabilan harga pangan global dan ketimpangan akses pangan tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen terhadap ketahanan pangan di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura selama periode 2013 sampai 2022. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan tadi, timbullah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi pangan terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada periode tersebut? Lalu, yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan per kapita terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada periode tersebut? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja konsumen terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun tersebut. Lalu apa sih tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada periode tersebut. Selanjutnya, mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun tersebut. Dan yang terakhir adalah mengetahui seberapa besar pengaruh belanja konsumen terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini untuk penulis yaitu tambahan wawasan bidang ekonomi sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya untuk akademis yaitu memberikan informasi dan gambaran mengenai hubungan inflasi pangan, pendapatan per kapita dan belanja konsumen terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun 2013 sampai 2022. Lalu untuk stakeholder, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pembangunan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun 2013 sampai 2022. Teori pendukung dari judul ini yang pertama adalah inflasi pangan, lalu ada pendapatan per kapita, ada belanja konsumen, dan ketahanan pangan negara ASEAN.
Untuk ketahanan pangan itu sendiri, definisinya adalah kondisi di mana seluruh penduduk memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka secara berkelanjutan. Ketahanan pangan ini melibatkan 3 subsistem utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Untuk ketersediaan pangan itu sendiri berkaitan dengan pasokan yang cukup baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun keragaman. Lalu untuk distribusi pangan memastikan bahwa pangan tersebut dapat diakses oleh seluruh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Untuk konsumsi pangan itu sendiri mencakup pola konsumsi yang memenuhi standar mutu, gizi, keamanan, dan kehalalan. Selanjutnya, untuk ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisik, faktor sosial ekonomi, faktor politik, faktor teknologi, dan budaya yang berperan dalam stabilitas dan aksesibilitas pangan secara nasional. Selanjutnya, untuk inflasi pangan. Inflasi pangan ini mengacu pada kenaikan harga komoditas pangan strategis yang memiliki pengaruh terhadap perubahan harga dalam perekonomian. Komoditas ini seperti beras, bawang, cabai, terus daging, telur, gula, dan minyak goreng yang merupakan contoh komoditas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan memiliki dampak langsung terhadap tingkat inflasi. Inflasi pangan itu sendiri terjadi ketika harga komoditas tersebut mengalami fluktuasi yang tajam, terutama komoditas yang termasuk dalam kategori volatile food atau pangan yang rentan terhadap perubahan harga. Untuk inflasi ini sendiri dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, untuk pendapatan per kapita. Definisi dari pendapatan per kapita itu sendiri adalah indikator penting untuk mengevaluasi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengukuran pendapatan per kapita ini digunakan untuk menghitung rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara ataupun wilayah dalam satu tahun. Dalam praktiknya, pendapatan per kapita ini dihitung dengan membagi total pendapatan nasional yang dihasilkan dalam periode tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Hasil dari perhitungan ini biasanya dinyatakan dalam satuan mata uang seperti dolar Amerika Serikat atau digunakan sebagai indikator untuk menilai standar hidup, kemakmuran, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu negara. Selanjutnya, untuk belanja konsumen. Belanja konsumen ini mengacu pada total pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan sehari-hari. Belanja konsumen ini mencakup berbagai kategori seperti makanan, minuman, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Proses ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui belanja online. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja konsumen seperti pendapatan, tingkat inflasi, suku bunga, dan kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi. Belanja konsumen juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan faktor psikologis seperti motivasi, kebutuhan, dan persepsi konsumen terhadap suatu produk tersebut. Lalu, penelitian terdahulu yang peneliti ambil di sini ada 3. Yang pertama adalah food inflation and its impact on food security in Indonesia. Itu dari Sari dan Prabowo tahun 2021. Penelitian ini menunjukkan inflasi pangan di Indonesia mengurangi aksesibilitas pangan, terutama bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah, meningkatkan kemiskinan dan memperburuk ketidakamanan pangan. Diperlukan juga pendekatan holistik, kolaborasi antar pihak, dan pemantauan pendapatan per kapita untuk mengatasi tantangan ini. Selanjutnya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita oleh Purnamasari pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan pendapatan
per kapita di Indonesia terutama melalui sektor industri dan layanan. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan karena masyarakat yang lebih sejahtera cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya pangan. Lalu yang terakhir adalah analysis of household food security based on the share of food expenditure in Central Sulawesi, Indonesia oleh Haidarog dan Bilgik tahun 2024. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga mengalami ketidakamanan pangan dengan proporsi pengeluaran pangan mencapai 55% di daerah kepulauan. Temuan ini menyoroti tantangan akses terhadap kebutuhan pangan di mana semakin tinggi pengeluaran, maka semakin rendah ketahanan pangan. Lalu bagaimana hubungan antara variabel? Untuk yang pertama yaitu inflasi pangan terhadap ketahanan pangan. Nah, berdasarkan kajian literatur yang telah dibahas, jadi hubungan antara variabel ini adalah negatif, di mana inflasi pangan ini dapat menyebabkan kenaikan harga pangan yang mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Kenaikan pangan ini mengakibatkan konsumen ini mengurangi konsumsi pangan yang akan berdampak negatif terhadap status gizi dan kesehatan masyarakat. Hal ini juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pasokan pangan. Selanjutnya, hubungan antara pendapatan per kapita terhadap ketahanan pangan. Berdasarkan kajian literatur, hubungan antara variabel ini adalah positif, di mana pendapatan per kapita yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan kemampuan masyarakat untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi. Dengan meningkatnya pendapatan, individu dan keluarga dapat mengakses lebih banyak pilihan pangan yang sehat dan bergizi yang berkontribusi pada ketahanan pangan secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk hubungan antara belanja konsumen dengan ketahanan pangan, berdasarkan kajian literatur, hubungan antara variabel ini adalah positif, di mana belanja konsumen yang meningkatkan, belanja konsumen yang meningkat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik yang berimplikasi pada peningkatan konsumsi pangan. Ketika belanja konsumen naik, aksesibilitas dan keragaman pangan juga meningkat yang mendukung ketahanan pangan. Berikut adalah kerangka konseptual yang dapat kita lihat bersama-sama, yaitu inflasi pangan mempunyai pengaruh terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya, pendapatan per kapita juga mempengaruhi ketahanan pangan, serta belanja konsumen mempengaruhi ketahanan pangan. Dengan hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh signifikan antara inflasi pangan terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun 2013 sampai 2022. Lalu hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan per kapita terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun 2013 sampai 2022. Lalu yang ketiga adalah ataupun hipotesis yang ketiga adalah terdapat pengaruh signifikan antara belanja konsumen terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk unit analisis dan ruang lingkup penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah ketahanan pangan tadi sebagai variabel Y. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah inflasi pangan. Selanjutnya, pendapatan per kapita dan belanja konsumen. Lalu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Data diperoleh dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari web tradingeconomics.com yang bersumber dari BPS menggunakan data time series dan cross-section. Selanjutnya, operasional variabel dan teknik analisis data. Untuk variabel dependennya dalam penelitian ini adalah ketahanan pangan negara ASEAN, sedangkan variabel independennya yaitu inflasi pangan.
pendapatan per kapita, dan belanja konsumen. Lalu metode analisis data menggunakan data time series dan cross-section ataupun data panel selama kurun waktu 2013 sampai 2022. Dan alat data analisisnya nanti menggunakan program Microsoft Excel dan EFUSE 12. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini kita memakai 5 teknik. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Yang kedua adalah uji normalitas. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Yang kedua adalah uji heterokodestisitas. Yang ketiga adalah uji autokorelasi. Lalu yang keempat adalah uji regresi data panel. Di sini yang pertama adalah uji Chow, lalu kalau belum terpenuhi, kita masih pakai uji Hausman, dan yang ketiga kalau belum terpenuhi lagi yaitu uji LM atau Lagrange Multiple. Kalau sudah terpenuhi di uji Chow, itu kedua uji yang selanjutnya Hausman dan LM tadi tidak perlu dilakukan. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, di dalam uji hipotesis ini juga dibagi menjadi 3, yaitu uji T atau uji parsial, lalu uji F atau uji simutan, dan yang terakhir adalah koefisien determinasi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang seminar proposal tesis saya dengan judul pengaruh inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen terhadap ketahanan pangan negara ASEAN pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Dimohon sekali untuk masukannya yang bersifat membangun agar penelitian ini sesuai dengan tujuan ataupun manfaat yang telah disebutkan di awal. Terima kasih untuk kesempatannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.